الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار مولج النهار في الليل والليل في النهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah umat Rasulullah yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Di antaranya kita bisa duduk bersimpuh di ruangan masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti khutbah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah dengan harapan semoga mudah-mudahan segala macam aktivitas dan amal ibadah kita di siang hari dan di tempat yang mulia ini semuanya dicatat, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Seperti kita maklumi, Jumat hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan tinggal 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan, sekaligus adalah Jumat hari ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban ini. Di samping kita berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tambahkan ilmu dan rezeki kita, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah-sunnah, sehingga selesai Ramadan, 1 Syawal tiba, semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin mengajak kepada kita semua bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah sampai menjelang Ramadan tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Sedangkan terlalu banyak teman kita, saudara kita, handai tolan dan kerabat kita yang Ramadan tahun kemarin masih ada bersama-sama kita, tapi sekarang mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berdoa mudah-mudahan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal. Bulan Ramadan adalah bulan diterimanya doa. Saya meminjam bahasa lain, mungkin Ramadan itu cuci gudang, saudara-saudara. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan ada 3 orang yang paling menyesal di dunia ini nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Satu adalah apabila nama Nabi disebut tidak mau berselawat. Esensinya apa, hakikatnya apa itu? Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah seorang Rasul yang memang berakhlak karimah. Beliau bisa berdoa sendiri tapi masih pengen didoakan oleh orang lain, oleh umat. Doa, salawat itu doa, saudara-saudara. Manfaatnya untuk kembali kepada kita. Nggak didoain oleh kita juga Rasulullah sudah akan memperoleh ampunan dari Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Tapi ingin Rasulullah didoakan. Bahkan setelah azan ada doa yang biasa kita baca itu. Ada satu tempat namanya wasilah di dalam surga. Rasulullah pengen didoakan supaya kita mendoakan beliau agar Rasulullah memperoleh wasilah itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-fadilah wal wasilah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun memerintahkan kepada kita agar kita perbanyak minta doa kepada orang lain. Istaksiru bin doail khair ilan nas. Perbanyak olehmu minta doa kepada orang lain. Jangan dilihat siapa orangnya, karena kita nggak pernah tahu siapa doa siapa, tangan siapa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Mungkin atributnya tidak lebih bagus dari apa yang kita pakai. Mungkin ibadahnya juga tidak lebih banyak dari kita, tapi beliau atau mereka yang akan dikabulkan oleh Allah. Istaksiru min du'ail khair minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang paling menyesal adalah apabila berjumpa dengan orang tuanya dan atau salah seorang di antara orang tuanya fal yudkhilahul jannah, tapi tidak pandai memanfaatkan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Walam yudkhilahul jannah. Artinya apa? Tidak berbakti kepada orang tua. Beruntung bagi kita yang masih mempunyai orang tua, saudara-saudara, bisa kita berbakti kepadanya, menyenangkan orang tua. Walaupun tidak selalu menyenangkan orang tua dengan materi, tapi dengan sikap dan perilaku juga bisa salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Bahkan ada satu hadis Nabi yang mengatakan, man nadhara ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin kanat lahu hajjatan mabruratan makbulah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memandang wajah ibu dan atau bapaknya dengan pandangan kasih sayang, maka ia akan memperoleh pahala haji mabrur. Masya Allah, memandang wajah ibu dan atau bapaknya saja dengan pandangan kasih sayang memperoleh pahala haji mabrur. Makanya yang paling gak pantas hidup di dunia ini seorang yang sudah haji, sudah umrah, tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang paling gak pantas menjadi umat Rasulullah adalah sudah haji dia, mungkin berulang kali dia hajinya, tapi tidak berbakti, tidak menyenangkan kedua orang tuanya. Gak pantas, saudara-saudara. Orang-orang yang belum haji saya pengen dapat haji, pahala haji dengan berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal dunia? Oh, terlalu banyak sarana untuk melakukan itu. Doa lahuma, doakan kedua orang tua, mintakan ampun keduanya, laksanakan janji dan keinginannya yang mungkin tidak tersampaikan, dan menyambung silaturahmi yang pernah dirintis oleh kedua orang tua. Masya Allah, itu diantaranya. As-sadaqatu lahuma, bersedekah untuk keduanya. Begitu kita bersedekah, kita niatkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua, maka itu akan menyenangkan ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Termasuk di bulan Ramadan bisa kita lakukan itu, insya Allah. Dan yang ketiga, orang yang paling menyesal adalah man dakhala ilaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Orang yang bisa hidup di bulan suci Ramadan, Ramadan berlalu, tanggal 1 Syawal tiba, tapi tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan puasa, berpuasa, melakukan puasa, mengampuni dosa. Qiyamul lail, salat tarawih diantaranya adalah mengampuni dosa, melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah mengampuni dosa. Satu bulan berlalu, tapi ia tidak memperoleh ampunan dari sarana Ramadan itu, berarti dia sangat menyesal sekali. Niatkan dari sekarang, Ramadan tiba, saya akan ibadah maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal 2 atau 3 hari lagi kita akan berpuasa. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi puasa? Mental, saudara-saudara.
Senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Orang beriman itu apabila Ramadan tiba bahagia, senang. Doa dikabulkan, dosa diampunkan, permintaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Di mana kita akan memperoleh itu? Itu sering kita dengar bagi orang yang pergi ke Madinah dan ke Mekah dan Madinah, sudah. Satu rakaat di Madinah bandingannya atau lebih dari 1000 rakaat kita sholat di Rawamangun, sudah. Satu rakaat di Mekah pahalanya melebihi 100.000 rakaat di sini di Indonesia. Itu bagi mereka yang sudah pergi haji. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan berlipat ganda pahalanya. Al-a'mal mudha'af. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Gembira, senang, doa dikabulkan, dosa diampunkan oleh Allah. Saudara-saudara yang saya hormati, apa yang harus kita persiapkan? Imannya seperti apa yang sudah kita ketahui. Al-Baqarah ayat 183 itu adalah yang dipanggil, yang diperintahkan, yang diwajibkan untuk berpuasa hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang kafir enggak, orang musyrik juga enggak. Makanya orang beriman begitu Ramadan tiba senang dia. Orang munafik gelisah. Datang bulan suci Ramadan gelisah. Sambil bercanda dia mengatakan besok nggak bisa ngerokok siang lagi, bercanda dia. Tapi emang itu sikap orang munafik, saudara. Nggak senang datangnya bulan suci Ramadan. Orang beriman menunggu-nunggu datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sana kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang terjadi di bulan suci Ramadan, amal ibadah yang dilipatkan di bulan Ramadan, doa yang dikabulkan di bulan Ramadan, dosa yang diampunkan di bulan Ramadan, pasti mereka berharap agar sepanjang tahun ini semuanya isinya Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Begitu saudara-saudara. Oleh karenanya mari kita persiapkan iman kita yang mantap, persiapkan mental kita yang mantap. Kalau sudah imannya yang dipersiapkan, segala kekurangan-kekurangan yang ada di bulan suci Ramadan kecil. Apalagi masalah materi, apalagi hanya masalah materi, hanya soal berbuka, hanya masalah makan sahur, kecil saudara-saudara, hatinya berbahagia. Bahkan kita harus berbagi rezeki, saudara-saudara. Sudah tahu, kita sering mendengar bahwa siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala sejumlah nilai puasa orang yang ikut buka dari makanan yang kita berikan. Takjil bahasa kitanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Baqarah ayat 183 adalah yang diperintahkan untuk berpuasa adalah mereka yang beriman yang sehat. Oleh karenanya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban itu, kalau ada satu kewajiban dan tidak akan sempurna dengan kewajiban yang lain atau sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib. Puasa itu wajib buat orang yang sehat, maka menjaga kesehatan, mempertahankan kesehatan itu adalah merupakan kewajiban pula seperti wajibnya puasa Ramadan. Mengobati penyakit agar tidak sakit di bulan suci Ramadan menjadi kewajiban pula. Di samping berdoa tentunya. Bahkan saudara-saudara, kalau ada orang yang sakit mengidap penyakit, menurut dokter, terutama dokter muslim menurut saya, mengatakan bapak tidak boleh berpuasa, nanti akibatnya fatal. Boleh diikuti dan jangan berpuasa, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita jaga kesehatan, mari kita berusaha untuk sehat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah saudara-saudara,
au ala safarin. Orang yang sedang bepergian itu enggak wajib puasa. Orang yang sedang bepergian itu apa artinya? Sudah apa yang tersirat dari yang tersurat? Kalau bisa di manage, diresekuder ulang, saudara-saudara, tentang rencana kepergian. Kalau memang bisa, kecuali emergensi dan tugas, jangan bepergian. Seperti itu saudara-saudara. Kalau bisa. Itu artinya sama dengan berpuasa tadi waktu orang sakit. Bahasa bercandanya mungkin jangan sakit di bulan suci Ramadan lalu sehat. Jangan pergi bepergian waktu di bulan suci Ramadan karena tidak wajib berpuasa. Laisa minal birri as-saum fis safar. Saudara-saudara, enggak termasuk bagus dan baik berpuasa waktu bepergian, waktu safar. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah makanya banyak pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran yang tersirat dari yang tersurat. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa, kita berusaha agar kita sehat, agar kita mantap imannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan dan kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini semua beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Namun sayang, mereka itu dusta, mereka bohong. Akhirnya kami beri malapetaka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alimus sirri wan najwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kafatit taqwa. Ibadallah ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الراجون من شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.